Rekomendasi antena TV digital terbaik di 2023. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, kali ini kita akan membahas tentang antena TV digital karena memang kita sudah mereview ya selama ASO berlangsung analog switch off dan berganti di digital terutama di wilayah Jabodetabek. Jadi banyak yang request nanyain rekomendasi antena TV digital terbaik baik untuk TV digitalnya maupun set-top box TV digitalnya. Jadi di sini sudah saya siapkan 10 antena TV digital rekomendasi untuk sobat nih. Jadi ada yang versi indoor dan outdoor juga. Jadi semua yang di sini itu bisa dibilang sudah pernah kita tes langsung di satelit parabola Depok ya. Jadi dari 10 antena rekomendasi ini ada yang bisa menangkap sinyal hingga 100 km. Oke, langsung aja kita mulai dari yang nomor pertama. Untuk nomor pertama ini saya sarankan bagi sobat yang tinggal di wilayah Jakarta terutama ya, yang dekat dengan pemancar. Jadi Bekasi masih masuk, Tangerang masih masuk gitu. Kalau Depok itu udah masuk ke 30 km ke atas. Jadi setidaknya bagian wilayah Jakarta, terus Bekasi, Tangerang itu bisa membeli antena Toyosaki Aiyo 235SC atau yang versi non SC. Jadi bedanya hanya adaptor, yang satu pakai USB. Jadi terserah sobat mau beli yang mana. Antena ini bisa digunakan untuk sobat yang tinggal di wilayah sekitar ya. Menurut saya ini maksimal rekomendasi dari saya sih ya 20 km. Jadi cara ngeceknya itu sobat bisa pakai aplikasi sinyal TV digital di Play Store. Dibuka aja aplikasinya, nanti kelihatan kok jarak dari pemancar di sekitar wilayah kita itu berapa kilometer. Jadi kalau pakai antena Toyosaki Aiyo 235 ini ya udah tinggal langsung aja ditaruh di indoor, di atas TV-nya kalau TV-nya tabung, atau di atas lemari atau di mana. Itu sinyalnya insya Allah langsung lancar gitu ya, karena memang dekat dari pemancar. Jadi nggak perlu pusing, nggak perlu mikir ya. Untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi video. Oke, kita lanjut rekomendasi antena TV digital nomor 2, yaitu antena PX Smart Antena Digital. Serinya adalah UDA 7000A. Dan ini maksimal daya tangkapnya itu sekitar 30-an kilometer. Jadi dari 0 sampai ya sekitar 35 km kurang lebih ya. Kalau di tempat sini itu kalau nggak salah paling jauh sekitar 36-37 km. Dan itu pun masih dapat sinyal di sini di Tapos Depok ya kalau sobat mau cek di Google Map. Jadi ini adalah antena yang menjadi rekor di satelit parabola Depok karena apa? Antena indoor yang benar-benar bisa dapat seluruh siaran TV nasional, seluruh siaran TV digital yang jumlahnya itu sekitar 48 ya kalau di Depok. Jadi kalau sobat di wilayah Jabodetabek sudah dapat channel 40-an lebih gitu ya, itu artinya sudah dapat seluruh siaran TV digital. Nah, ini bisa jadi salah satu rekomendasi bagi sobat yang maunya antena indoor aja gitu ya. Jadi bisa pakai PX Smart Antena UDA 7000A. Link pembelian di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut ke antena nomor 3, yaitu antena Venus Cabai Rawit yang versi 1, versi 2, atau mungkin nanti ada versi 3. Jadi ini semua ya 11-12 ya. Kalau bisa belinya yang versi terbaru gitu ya. Jadi antena Venus Cabai Rawit pun pernah kita coba juga dan kita tes di sini walaupun masanya outdoor ya. Untuk indoor dicoba kurang maksimal, cuma dapat beberapa belas gitu ya. Tapi di saat ditaruh outdoor yang memang antenanya tinggi, di sini butuh antena outdoor tinggi ya. Dan kita dapat jumlah channel 70-an. Makanya ini bisa jadi rekomendasi bagi sobat yang jarak ke pemancar itu kisaran 30 km ke atas. Oke, selanjutnya nomor 4 yaitu antena Tanaka Capung. Kalau yang Venus tadi itu bisa dibantu dengan booster ya. Tapi kalau antena Tanaka Capung ini dia nggak butuh booster karena memang nggak ada alat tambahan boosternya. Jadi memang udah cukup antena aja dan ternyata hasilnya pun sudah maksimal. Jadi di tempat saya sudah kita tes juga dan hasil channelnya memuaskan, dapat seluruh siaran TV digital. Pokoknya bagi yang mau beli semua antena yang saya bahas ini nanti link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5 yaitu antena HES 889. Jadi ini antena outdoor ya. Jadi kita sudah membahas outdoor semua nih. Untuk antena HES ini juga jarak pemancarnya saya sarankan maksimal ya 40 km ke bawah lah ya. Jadi untuk antena HES walaupun antenanya kecil ya, kalau antena outdoor ya segede gini ya kecil lah ya. Jadi antena yang kecil ini aja itu sudah bisa mendapatkan sinyal maksimal di wilayah saya di Tapos Depok. Nomor 6 adalah antena Genesis X Visat. Nah, ini cocok bagi sobat yang suka antenanya itu lebih premium karena dia ada bling-blingnya gitu. Jadi kalau misalkan sobat punya panci yang mahal 2 jutaan ya, itu kan ada coatingnya ya. Nah, dia pakai coating itu jadi ada bling-blingnya mengkilap gitu, keren. Jadi antena ini memang kalau dilihat dari build ini ya, ini lebih kokoh, lebih kuat. Jadi
punya lapisan luar juga ya, menurut saya ini bisa lebih tahan lama gitu ya. Jadi bisa jadi salah satu rekomendasi sobat yang jarak ke pemancarnya itu kisaran kurang lebih 40 km, dan ini juga support booster dari set-top box-nya sobat. Jadi kalau sobat punya set-top box itu bisa menyalakan antena power daya on seperti antena Venus yang tadi, itu juga bisa pakai daya booster di antena on ya. Nomor 7 yaitu antena Takashi. Antena Takashi ini cukup panjang, jadi tipenya adalah Takashi U27. Jadi karena antena ini cukup panjang, ini cocok untuk wilayah sobat yang jarak ke pemancar itu kisaran 50 km ya, kurang lebih. Jadi kalau misalnya di atas 50 km saya belum pernah coba ya, karena ya di sini paling jaraknya jauh ya di Cibinong aja itu 40 km-an lebih ya. Ya pokoknya saran saya kurang lebih ya 50 km lah ya. Jadi saya pernah masang juga di Pemda gitu ya. Itu masih dapat semua siaran TV digital. Yang tadinya saya ragu karena itu bukan dataran tinggi rumahnya ya, ternyata dapat semua siaran di TV digital. Jadi kita seneng juga gitu masangnya karena berhasil. Oke, kita lanjut ke nomor 8 yaitu antena Zeus. Ingat di sini belinya antena Zeus versi terbaru. Bedanya apa? Kalau versi yang lama itu dia pendek. Tapi kalau versi terbaru, walaupun kardusnya sama pendek, tapi dia ada sambungannya. Jadi kita bisa sambung dan ini menjadi lebih panjang. Nah, kalau antena semakin panjang artinya semakin peka gitu ya, semakin kuat daya tangkap sinyalnya. Maka untuk antena Zeus ini bisa digunakan hingga kurang lebih ya 60 km ke bawah ya. Jadi ini cukup tangguh juga antena Zeus ini. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu antena Thor. Kemampuan antena Thor ini bisa mendekati antena legenda saat ini walaupun homemade ya. Jadi modelnya tuh kalau nggak salah model Eropa gitu. Jadi dia nggak butuh reflektor di antenanya. Tapi ini terbukti di saat kita coba dan banyak YouTuber juga yang sudah nyoba ya. Dan sobat bisa lihat hasilnya banyak banget sih dokumentasi antena Thor. Memang tidak diragukan lagi untuk antena Thor ini jadi salah satu rekomendasi terbaik juga di satelit Parabole Epoch. Jadi kalau kita masang di sini ya pilihannya dua. Ya kalau misalkan mau lebih hemat budget ya bisa pilih antena Thor. Oke, yang terakhir adalah antena andalan saya yaitu nomor 10 HDU25. HDU25 ini terdiri dari dua model, yang pakai sirip dan tidak ada siripnya. Tenang aja, kualitasnya sama persis, jadi sobat nggak perlu khawatir bingung milih yang mana. Intinya yang ada aja di tempat sobat yang apa. Jadi kalau di satelit Parabole Epoch mau masang antena TV digital atau set-top box digital lengkap dengan antenanya, itu biasanya kita kasih dua pilihan. Jadi harganya beda tipis ya antara antena Thor dan antena HDU25 ini, karena semakin jauh dari pemancar ya itu akan membutuhkan antena kualitas yang bagus. Tapi kalau masang di satelit Parabole Epoch kita biasanya langsung pakai antena Thor atau HDU25 karena kita nggak mau ngecewain pelanggan gitu ya, langsung kita kasih yang kualitas terbaik gitu. Jadi saran saya bagi sobat yang jarak ke pemancarnya mungkin hingga 100 km bisa menggunakan antena HDU25. Kalau misalkan butuh yang lebih dari 100 km itu pernah saya buatkan videonya juga ya, dan antenanya memang langka banget. Jadi ya saya hanya bisa menjangkau yang di kisaran sini hanya ada antena HDU25 aja. Dan bagi sobat yang memang tinggalnya sekitar jarak 100 km dari pemancar, saya juga butuh informasi dari sobat nih. Sobat pakai apa saat ini bisa dapat siaran TV digital di jarak 100 km tersebut. Oke, jadi itu dia 10 rekomendasi antena TV digital saat ini ya selama 2023 yang pernah kita review, kita pasang juga di rumah pelanggan. Terus kemudian bagi sobat yang mau pasang antena ini perlu diperhatikan juga ya. Misalkan mentang-mentang dekat dengan pemancar, ternyata rumahnya itu digencak dengan apa ya, bangunan 3 tingkat di sekitar depan, belakang, kanan, kiri, atau ada depannya ada bangunan tinggi, misalkan sekolahan tinggi, apartemen, hotel. Nah ini juga bisa jadi bahan pertimbangan karena itu pasti akan mengganggu sinyalnya, kecuali sobat bisa dapat pantulan ada di belakangnya juga apartemen yang lebih tinggi lagi gitu, bisa ambil dari pantulan tersebut. Jadi kita arahinnya bukan ke pemancar tapi ke pantulannya tersebut. Terus kalau sobat yang jauh dari pemancar gitu ya, misalkan ada di kisaran 60 km dari pemancar tapi ditutupi gedung-gedung gitu ya. Kemarin saya ke Karawang itu ke daerah Gunung Sanggabuana ya, ternyata memang lokasinya dikelilingi gunung, bukan bukit lagi ya, mungkin ada bukitnya juga, tapi itu tinggi-tinggi banget dan kita terkepung di sana. Jadi lebih disarankan untuk wilayah-wilayah yang terkepung tersebut sementara ya pakai parabola mini dulu atau parabola jaring. Terus kalau misalkan nanti memang sudah ada pemancar baru di dekat sana, bisa menggunakan antena TV digital. Kalaupun dapat biasanya nggak banyak sih biasanya ya. Tapi bagi sobat yang sudah punya pengalaman nih di keliling bukit, apakah bisa dapat siaran TV digital apa enggak? Bantu saya di kolom komentar ya. Oke, videonya sampai di sini aja. Semoga video ini membantu dan menambah wawasan sobat. Jangan lupa bantu kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pakai antena apa sekarang? Tuliskan di kolom komentar.